Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan atas kehendaknya lah pula hari ini kita bisa berkumpul kembali, bisa bersilaturahmi kembali lewat Zoom. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan insya Allah syafaatnya sampai kepada kita semua yang insya Allah istiqomah di jalan Islam ini. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai kelas yang ke-22 ya Ustadz ya. Nah, minggu lalu ke-21, sekarang 22, dan insya Allah hari ini Ustadz akan membawakan tema yang spesial Ustadz ya. Dan untuk rabu-rabu berikutnya gitu ya, hari malam ini kita akan mulai masuk kelas MBA, tapi bukan kelas S2 Master of Business Administration Ustadz ya, kelas bahasa Al-Quran. Insya Allah dengan tema yang baru ini kita juga makin lebih mendapat hikmah, manfaat, pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Sam. Baik, selanjutnya apa dan bagaimana MBA itu? Kami persilahkan Ustadz Sam, dilanjut, mangga. Baik, makasih Mas Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan pendengar zaman. Alhamdulillah wa rahimakumullah, kita sudah 22 pertemuan ya. Minggu yang lalu saya buat review sengaja untuk Nahu, karena sorof setelah saya cek kalau mengandalkan hafalan di tasrif ya itu akan sangat lama dan pasti bosan ya. Sehingga saya setelah review Nahu ini mungkin kita lebih aplikasikan saja, sehingga tidak ada istilah ketinggalan ya. Walaupun ini pertemuan kedua-dua baru gabung ya nggak ketinggalan ya, karena memang kita kalau ke Al-Quran pasti update terus, karena yang dikaji oleh kita akan terus tiap pertemuan berbeda ya, berbeda. Seperti pertemuan sekarang kita sudah masuk ke surat ke-98, surat Al-Bayyinah ya. Itu pun karena Al-Bayyinah itu panjang, saya potong jadi 2 bagian. Insya Allah nanti minggu depan dari ayat 6 sampai ayat terakhir, sampai ayat 8 kalau nggak salah. Dan itu juga kita pendekatannya sekarang bukan hanya secara bahasa, ilmu nahwu dan sorof, tentunya juga sebagaimana kita biasa lakukan, kita membahas juga misalnya tajwidnya, juga membahas bisa makhrajnya kalau memang diperlukan, dan kalau terkait dengan hukum bisa kita juga membahas tentang hukum. Jadi kalau kita melewati ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat hukum, nanti kita akan membahas hukumnya, insya Allah. Tentunya dengan metodologi yang benar, tidak ujuk-ujuk membaca satu ayat langsung jatuh hukum gitu ya. Ya, jadi akan bermasalah kalau seandainya itu. Makanya mungkin nanti ada istilah-istilah di usul fikih atau istilah-istilah fikih, kita bisa sambil mengkaji ayat Al-Quran, kita juga bisa nyinggung-nyinggung ke arah sana. Baik, ikhwan rahimakumullah, saya malam ini mau mengawali dulu dengan membahas tentang seputar Al-Quran. Ya, ini sebagai pendahuluan lah, kita harus mengenal apa yang kita bahas ya. Jadi Al-Quran ya pasti ya teman-teman juga karena sudah usia segini udah paham sebenarnya, tapi mengingatkan kembali.
Jadi ada makna secara bahasa, ada makna secara istilahi atau makna syar'inya gitu. Jadi kalau makna secara bahasa Al-Quran itu ada minimal yang saya kumpulkan ada 3 pendapat. Terima kasih. Berasal dari ada 3 pendapat ini yang masing-masing punya dasar. Yang pertama ini yang paling masyhur. Jadi Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Ya kita sudah pernah membahas tentang sorofnya ya. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Orangnya disebut bahwa qori yang dibaca makruh ya. Jadi dari itu isim masdar qara'a yaqra'u Qur'anan. Qur'anan yang berarti bacaan karena qara'a artinya membaca. Yaqra'u sedang membaca, Qur'anan bacaan. Ini secara bahasa ya. Jadi ya qara'a yaqra'u Qur'anan berarti Qur'an itu adalah bacaan. Nah, kalau bacaan berarti kan harus dibaca gitu maksudnya ya. Jadi kita mengakui Al-Quran sebagai kitab suci tapi nggak pernah dibaca, berarti ya pengakuan kita bohong. Ya, bohong. Ya, kita Al-Quran itu kalau misalnya secara bahasa artinya bacaan ya harus dibaca dong. Masa diakui sebagai kitab suci tapi nggak dibaca. Gitu. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu berasal dari kata Al-Qura'u. Al-Qura'u artinya mengumpulkan. Al-Quran mengumpulkan, artinya Al-Quran ini memang dikumpulkan dari ayat yang pertama diturunkan ya, sampai ayat yang terakhir, kemudian dikumpulkan dan kemudian dibukukan. Dan memang pada masa Rasulullah itu belum dibukukan, belum jadi mushaf ya. Tetapi proses pengumpulan itu dimulai pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan masa Khalifah Umar bin Khattab, dan terakhir pada masa Khalifah Utsman bin Affan, kemudian ditulis ya, dibukukan. Walaupun ini tidak masyhur ya, asal kata Al-Quran itu dari Al-Qur'u itu tidak masyhur. Tapi ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian pendapat yang ketiga, Al-Quran itu berasal dari kata qorina. Artinya qorina syai'u bi syai'. Bukan corona ya, corona kurina. Jadi qorina itu memang bisa nanti bisa masdarnya bisa Qur'anan, bisa Quranan ya, Quranan atau Qurnan ya. Walaupun ini juga tidak masyhur pendapat ini, karena berarti menggabungkan sesuatu dengan saat yang lainnya. Hanya menggabungkan memang dulu surat-surat itu sendiri-sendiri, kemudian digabungkan. Ya, digabungkan menjadi mushaf. Ya, terdiri dari ada 114 surat, kemudian ada berapa ayat itu ya. Nanti kita bisa baca di referensinya. Walaupun karena ini kita secara bahasa memang tidak biasa digunakan. Jadi ini makna Al-Quran secara bahasa saja, memang tidak digunakan sebagai hujah atau argumentasi. Biasanya yang makna Al-Quran itu secara istilahi. Istilah ini yang kita pahami dan kemudian ini diyakini oleh kita. Karena kalau misalnya tidak yakini berarti kita tidak meyakini sebagai akidah kita kurang. Atau misalnya keimanan kita hilang satu, yaitu iman kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran secara istilahi minimal ada 3 pendapat. Yang pertama adalah Al-Kalamu Al-Munazzal. Jadi Al-Quran itu adalah kalam yang diturunkan. Jadi kalam apa? Kalam siapa? Ya kalamullah. Jadi firman Allah yang munazzalu, yang diturunkan. Ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diturunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'jizu, dan sebagai mukjizat. Kenapa sebagai mukjizat? Karena dulu pada saat ketika Al-Quran turun di Mekah dan di daerah Arab, di seluruh Jaziratul Arab, yang hebat, ya, yang berkembang, yang sering ditandingkan dan dianggap sebagai kepakaran atau keahlian adalah membuat syair. Jadi syair itu, orang penyair itu dianggap orang yang memiliki intelektualis tinggi.
atau dia memiliki kepakaran dalam bahasa. Dan kalau bisa dia membuat syair dan kemudian syairnya ini dikagumi, disukai oleh banyak, ya, maka dia akan dinobatkan atau juga diberikan hadiah. Jadi betul-betul bahasa dan syair ini menjadi bidang kajian dan juga jadi kebanggaan. Jadi kajian dan kebanggaan bagi orang-orang dia tentunya dianggap pada pakarnya pada saat. Nah, ketika turun Al-Qur'an, ternyata Al-Qur'an ini memiliki model atau bentuk syair yang sangat berbeda. Sehingga para penyair pun tidak sanggup untuk membuat. Begitu para penyair yang ahli pun ketika mendengar Al-Qur'an itu mereka terkagum-kagum. Hanya karena mereka sebagian ada yang gengsi, ya gengsi kan dianggap sebagai orang pakarnya syair, tapi kemudian tertarik dengan yang disampaikan oleh Muhammad, yang notabene Muhammad bukan penyair. Muhammad bukan penyair, ya beliau ketika itu sebagai pedagang. Beliau sebagai pedagang mendampingi istrinya Siti Khadijah untuk berdagang. Jadi dikenal bukan sebagai penyair, ternyata menyampaikan yang dianggap mereka oleh mereka syair, dan mereka tidak bisa membuat yang semisal. Maka dari itu disebut mukjizat. Mukjizat dari kata ajiz. Ajiz itu lemah, melemahkan. Jadi melemahkan orang siapapun sehingga tidak mampu membuat yang semisal. Maka Al-Qur'an itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang bersifat yang berupa mukjizat. Jadi Al-Qur'an yang mukjizat. Dan mukjizat Nabi Muhammad itu ya sampai sekarang ada di depan kita. Ini Al-Qur'an adalah mukjizat. Sehingga semua orang tidak akan mampu. Jangankan orang Indonesia, orang Sunda, orang Jawa, orang Arabnya yang ahli syair pun nggak bisa. Ya, oleh karena itu disebut dengan mukjizat. Bisuratin minhu, bisuratin minhu. Jadi mukjizat dengan surat dengan bentuk ya surat dari Allah, dari Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang memaknai Al-Quran secara istilahnya adalah wal munazzalu ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifil mangkuli anhu naklan mutawatiron. Jadi Al-Quran adalah kalam yang diturunkan, di Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan al-maktubu fil masahifi yang ditulis. Maktub itu isim maf'ul dari kataba yaktubu, kitaban ya. Fahuwa katib, yang penulisnya katib, yang tertulis sebut maktubun. Maktub, al-maktub, yang ditulis atau yang tertulis fil masahib dalam mushaf. Yang tertulis dalam mushaf. Ma'al mangkuli dari nakola yang kilu. Kalau nakil, mangkul artinya yang dinukil itu didiktekan atau diturunkan, ditularkan dari Rasulullah, ditularkan melalui lisan awalnya, ya. Kemudian dengan ditularkan atau diturunkan secara mutawatir. Mutawatir itu setiap tobakoh atau setiap generasi itu lebih dari 10 orang tidak pernah bertemu, tidak pernah bermusyawarah, tetapi yang disampaikan sama. Jadi generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in dan seterusnya. Dan Al-Quran itu karena dihafal oleh para sahabat, kemudian hafalan itu biasa mereka mengulang-ulang, dan itu khatam dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, dan itu ribuan orang yang menghafalnya, dan kemudian diteruskan diajarkan kepada anak keturunannya, kepada anaknya dari sahabat kepada tabi'in, ya, kemudian kepada tabi'in, sehingga nularnya itu secara mutawatir. Tidak mungkin mereka berbohong, berdusta atau memanipulasi.
tidak mungkin. Sehingga Al-Quran ini adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW, tertulis dalam mushaf dan ditularkan atau diajarkan dari generasi ke generasi secara mutawatir. Ya, tidak pernah ada kesepakatan untuk kemudian berbohong. Jadi tidak memungkinkan untuk berbohong. Jadi persis apa adanya yang kita terima berasal dari Rasulullah, diturunkan dari Allah, tidak ada yang dikurangi sedikit pun, dan juga tidak ada penambahan dari siapapun, termasuk dari Rasulullah SAW. Jadi memang betul-betul dari Allah Subhanahu Wa Taala murni apa adanya. Nah, itu definisi yang kedua. Nah, ada istilahi atau definisi yang berasal dari para ahli usul fikih. Usul fikih ini biasanya kalau usul fikih ini kaitan dengan teknis dijadikan sebagai dalil. Makanya definisinya lebih lengkap. Kalamullah Ta'ala al-munazzal. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah Ta'ala yang diturunkan ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bilisanil Arabi. Ini perlu dijelaskan kalau orang usul fikih, bilisanil Arabi, dengan bahasa Arab. Jadi bukan bahasa yang lain. Jadi bahasa Arab asli bahasa Arab. Sehingga yang sudah kita pelajari sebelumnya sampai pertemuan 21 itu kita belajar bahasa Arab. Jadi sehingga tidak boleh ada orang yang beriman kepada Al-Quran kemudian mencela Arab, mencela bahasa Arab, mencela orang Arab, menghina gitu, nggak boleh. Apalagi kemudian mengatakan orang Arab tidak menghasilkan cendekiawan. Dan itu Rasulullah berarti tidak dianggap juga dong. Bukankah Rasulullah itu panutan kita, toladan kita, dan menjadi manusia yang mulia sampai dikenang sampai hari kiamat. Ya, kemudian bahkan kita mengharapkan syafaatnya ketika yaumul hisab. Ya, kemudian dikatakan bahwa bangsa Arab tidak menghasilkan seorang cendekiawan. Padahal jumlahnya luar biasa. Jadi para ilmuwan, para cendekiawan, para ulama, para pemikir dan luar biasa itu dari bangsa Arab. Tapi kita bukan karena hal itu, tapi karena tuntutan keimanan kita menjadikan bahasa Arab itu sebagai sesuatu bahasa yang harus kita cintai. Ya, karena Rasulullah SAW memang menyuruh kita untuk itu. Jadi karena beliau menyatakan ya, aku mencintai ahabul Arabi di salasi solin, aku mencintai bahasa Arab dengan 3 hal. Di ani Arabiyun, kata Rasulullah, aku ini orang Arab. Jadi bahasanya bahasa Arab. Gitu. Sebenarnya beliau mencintai Arab. Kemudian di Al-Quran Arabiyun, karena Al-Quran juga bahasa Arab. Jadi bukan bahasa yang lain. Wa kalamu ahli jannah fil jannah Arabiyun, dan bahasa penghuni surga di surga itu bahasa Arab. Ya, bukan pakai bahasa Melayu, bukan pakai bahasa Indonesia. Ya. Lalu gimana kan sekarang kita tinggal bahasa Arab ya, karena yang masuk surga kan yang ngomongnya juga belum tentu mulut. Dan kita juga tidak perlu belajar karena yang kalau yang kita pelajari masuk ke sel-sel otak, begitu meninggal kita udah selesai. Jadi nanti otomatis penghuni surga itu ngomongnya bahasa Arab. Tidak ada hubungannya belajar atau tidak, atau menguasai bahasa Arab atau tidak ketika di dunia. Tapi kalau sudah jadi penghuni surga ya bahasa Arab itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lil ijazil bi aqsari suwaratin minhu. Jadi dengan ijaz atau dengan mukjizat. Jadi bahasa Arab dengan mukjizat, yaitu karena orang Arab ahli penyair pun nggak bisa membuat semisal satu surat saja dari Al-Quran, nggak bisa. Ya, apalagi kita ya. Jadi ijaz itu karena tadi bahasanya, pilihan katanya, susunan kalimatnya yang sangat indah, yang sangat dalam maknanya, yang juga tadi mudah difahami, mudah dihafal. Itu Al-Quran, mukjizat. Jadi surat-suratnya al-maktubu fil masahib, jadi ditulis dalam mushaf, al-manqulu bil tawatir, ya, yang di generasi-generasi ya, ditularkan atau diajarkan secara mutawatir, tidak ada penyimpangan. Jangankan satu surat, satu ayat, satu kata, satu tanda saja ketahuan kalau itu bukan Al-Quran gitu ya. Fathah dikasih domah, karena kita sudah tahu sekarang ilmu alatnya. Jadi kalau domah dikasih fathah, berubah jadi fathah, bahasa fathah, berarti subjek berubah jadi objek. Itu nggak mungkin, jadi berubah makna.
sehingga secara mutawatir ya sesuai dengan aslinya dari sana. Al-muta'abbadu bitilawatihi, dan beribadah, dianggap beribadah membacanya. Jadi satu-satunya aktivitas membaca yang membaca tanpa mengerti maknanya pun jadi pahala. Jadi dianggap ibadah itu adalah membaca Al-Quran. Jadi luar biasa membaca Al-Quran itu. Tidak ngerti artinya pun yang penting baca saja itu dapat pahala. Al-maddu'u bisuratil Fatihah, al-mahtumu bisuratil Nasi. Yang diawali dengan suratul Fatihah, yang kemudian ditutup atau diakhiri dengan surat An-Nas. Ini definisi secara istilah. Kenapa saya harus menyampaikan? Karena ini mengandung konsekuensi. Karena banyak orang-orang yang sekarang ini memposisikan Al-Quran itu ya seperti itu saja sebagai kitab suci, saking sucinya nggak pernah dibaca, nggak pernah dipelajari, nggak pernah dipahami, apalagi dijalankan. Bahkan kemudian isinya pun kemudian disanggah. Ada yang saya lihat ada video ya viral yang mengaku sebagai ustadz gitu, kemudian dia mengatakan bahwa ya tidak perlu Allah itu kuat, tidak perlu ditolong, tidak perlu dibela gitu. Padahal di Al-Quran justru Allah yang nyuruh membela. Ya, in tansurullah yang surkum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Jadi berarti dia tidak baca Al-Quran kalau begitu. Jadi pakai logika seperti itu. Ya, di Al-Quran itu banyak yang perintah kita untuk membela agama Allah, membela Allah, bahkan langsung kata-katanya intang surullah, jika kalian menolong Allah gitu. Memang itu firman Allah gitu. Jadi ada yang melecehkan itu, jadi malah aneh. Berarti dia tidak membaca Al-Quran, Bang. Padahal udah dipanggilnya ustaz. Ada dan macam-macam sekarang ini orang-orang dengan berkedok bahwa dia ahli tapi tidak paham apa yang disampaikan. Oleh karena itu ini definisi penting juga kita kemudian kita paham. Nah, kemudian turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini turunnya melalui dua tahapan. Ini seringkali juga kan bingung kita. Ini kok ada nuzul Al-Quran, ada Lailatul Qadar gitu. Jadi rupanya ini berdasarkan tahapannya. Jadi yang pertama Al-Quran turun secara sekaligus dari suratul Fatihah sampai surat An-Nas itu pada malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar berarti pada bulan Ramadan, karena di dalam Al-Quran disebutkan Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Dan di Al-Quran secara keseluruhan ya, sekaligus itu pada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Semuanya kami menurunkan ruhnya kepada Al-Quran. Menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Itu diturunkan ke Baitul Izzah namanya, di langit dunia. Di mana langit dunia? Walau. Karena akal kita nggak bisa menjangkau langit. Apalagi kita pahami sekarang secara saintifik terbukti bahwa bumi itu bulat, sehingga kalau kita mengatakan atas, kalau bulat ya, atas itu yang mana? Ya, paling yang ada di atas kepala kita. Tapi kalau bulat berarti ada yang posisinya menurut kita di bawah kita. Tapi ya karena akal kita nggak bisa menjangkau. Tapi muncul kemudian ada pemahaman orang diviralkan juga bahwa bumi ini katanya datar. Padahal dia yang salah menafsirkan ayat itu, bahwa bumi dihamparkan bukan berarti bumi datar atau flat gitu ya. Dihamparkan bukan berarti flat. Bagi kita manusia, karena saking luasnya bumi, begitu di hadapan kita seperti bumi itu dihamparkan. Tapi bentuk aslinya bumi, saking besarnya bumi dengan kita, ternyata faktanya itu bulat. Karena kalau tidak bulat, nggak ada siang dan malam. Tidak perputaran gitu. Jadi ada orang yang kekeh dengan penafsiran dia dianggap bumi ini bulat, flat gitu. Ini juga menjadi masalah tersendiri. Ya. Jadi langit dunia di mana kita nggak tahu. Tapi itu diturunkan. Anzal al-Qur'anu fi lailatul qadr fi syahri ramadhana ila sami dunya jumlatan wahidatan summa unzila nujuman. Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus. Lalu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Menurut hadis riwayat.
Itu yang pertama. Kemudian setelah sampai di langit bumi, kemudian Jibril menurunkan dari langit dunia atau langit bumi ini, dari langit dunia ke bumi secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Lebih tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, tapi biasa digunakan 23 tahun lamanya. Ya, di Makkah. Jadi surat-surat Makkiyah itu 13 tahun lamanya, kemudian di Madinah disebut Madaniyah, surat-surat Madaniyah itu 10 tahun lamanya. Jadi 23 tahun. Dan turun pertama ya di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan, yaitu ayat 1 sampai 5 surat Al-A'la. Disebut dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Makanya tahu kenapa? Karena Rasulullah tahu bahwa turun ketika di Gua Hira itu beliau tanggal 17 Ramadan. Dihitung ya, 17 Ramadan. Disebut dengan nuzulul Quran. Dan itu beda Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar turun secara sekaligus ke langit bumi. Kalau nuzulul Quran adalah ayat pertama, yaitu ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq yang turun kepada Rasulullah di Gua Hira. Dan setelah itu kemudian turun secara bertahap selama 23 tahun. Dan Allah berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'uhu 'alan nasi 'ala maktin wa nazalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an itu kami turunkan berangsur-angsur agar engkau wahai Muhammad membacakan kepada manusia perlahan-lahan. Ya, dan kami menurunkannya secara bertahap. Ini surat Al-Isra ayat 100. Ya kita bisa bayangkan kalau sekaligus gimana, apalagi Rasulullah pada saat ketika turun Al-Qur'an kan beliau belum bisa baca tulis. Jadi disebut beliau ini beliau ketika Iqra ya Muhammad oleh Jibril, baca oleh Muhammad, Nabi Qori aku nggak bisa baca. Jadi buta huruf bukan berarti bodoh gitu ya, karena belum belajar. Ya Rasulullah belum belajar ya baca tulis gitu. Tapi karena diajar langsung gurunya Jibril, ya langsung beliau paham. Dan bagaimana cara Jibril mengajarinya? Tadi dengan diulang-ulang. Jadi Iqra. Sampai 3 kali, kemudian setelah itu kemudian Jibril yang mengajarkannya. Hanya Rasulullah mampu baca tulis karena gurunya Jibril. Di gurunya malaikat, kemudian muridnya tidak pernah berbuat salah, ya pasti luar biasa. Apalagi beliau disebut fatona, cerdas. Jadi hafalannya luar biasa. Nah kemudian itu tadi tentang turunnya Al-Quran. Jadi sehingga kita tidak akan bingung lagi.
atur masyarakat, atur ekonomi, atur hubungan luar negeri dan seterusnya. Dan itu ada, makanya hudan itu nakiro. Saya petunjuk lil muttaqin. Jadi memang petunjuk bagi orang bertakwa. Orang takwa itu disebutkan ayat berikutnya. Jadi yang pertama itu fungsinya sebagai petunjuk, maka jadikan oleh kita sebagai petunjuk hidup kita. Yang kedua sebagai nur atau cahaya. Cahaya itu ya penerang. Karena dunia ini, kalau kita hidup di dunia, itu tanpa ada cahaya, ya kita ada kegelapan. Makanya orang yang berbuat zolim, ya, zolim itu gelap ya. Zolim itu yang gelap. Itu karena tidak ada cahaya, karena tidak petunjuk. Ya. Jadi cahaya itu yang akan menerangi hidup kita dari kegelapan. Ya Allah berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuron mubina. Wahai manusia, telah datang pada kalian burhan. Jadi petunjuk, burhan itu adalah penjelas ya. Dari Tuhan kalian, dan kami telah menurunkan kepada kalian nuron, cahaya, mubinan yang nyata, yang jelas. Itu Al-Quran. Juga Al-Quran itu juga fungsi sebagai syifa, obat, rahmat atau mau'izah. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatu mir rabbikum. Wahai orang-orang yang wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat dari Tuhan. Jadi Al-Quran itu sebenarnya nasihat. Jadi makanya kalau kita butuh ya lagi gelisah, lagi bete gitu ya, lagi ya menghadapi masalah macam, kita butuh nasihat. Dan Al-Quran adalah nasihat dari kita, dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus belajar memahami bahasa Al-Quran, karena bagaimana kita memahami nasihat kalau kita tidak paham kan gitu ya. Makanya kita belajar bahasa Al-Quran itu untuk memahami, karena fungsi Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk, berarti kita harus paham tuh bahasanya. Sebagai cahaya penerang, sebagai mau'izah, sebagai nasihat, dan juga syifaa'ul lima fis sudur, obat yang ada penyakit yang ada dalam hati. Jadi obat yang hati, yaitu obat dia akan penawar rasa putus asa, rasa gelisah, rasa kecewa, macam-macam itu Al-Quran. Jadi kalau kita lagi apapun kondisi apapun, ya, supaya tidak muncul penyakit dendam, penyakit ria, penyakit sum'ah, penyakit takabur atau penyakit sombong dan seterusnya, kita sering baca Al-Quran. Sering baca karena Al-Quran itu sebagai obat ada penyakit yang ada dalam dada, penyakit hati. Insya Allah kalau kita rajin baca Al-Quran, apalagi paham maknanya, karena kita belajar bahasanya, maka penyakit hati itu akan wahudan sebagai petunjuk, warahmatan lil mu'minin, dan rahmat kasih sayang Allah kepada orang-orang. Kemudian Al-Quran juga sebagai basyiron wa nadhiro, sebagai pembawa kabar gembira. Banyak dalam Al-Quran itu cerita-cerita tentang surga, dan juga sebagai nadhiro, sebagai peringatan tentang neraka, tentang konsekuensi kalau kita melanggar dan seterusnya. Basyiron wa nadhiro fa'aradu aksaruhum fahum la yasma'un. Jadi Al-Quran itu sebagai basyiron wa nadhiro, jadi sebagian dari mereka itu menolak atau berpaling dan mereka tidak mau mendengar. Nah, itu fungsinya. Kemudian keutamaan baca Al-Quran. Jadi yang pertama, memperbanyak membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah. Jadi membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah. Mau apapun yang dibaca di Al-Quran, yang penting Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, yaitu membaca itu dapat pahala. Karena sunnah itu artinya dapat tambahan pahala, perbuatan yang kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Artinya Rasulullah mengatakan man qara'al harfan minal Qur'ani falahu bimisli bi asyri man amsaliyah. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun harfun. Jadi siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an maka dapat pahala 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf. Jadi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Itu alif lamnya ada 3 huruf, 30 kebaikan. Jadi membacanya tanpa faham pun itu jadi sunnah. Jadi makanya jangan sampai kita karena ada yang mempermasalahkan.
tidak ada tuntunannya baca Yasin malam Jumat gitu. Sehingga orang ada yang tidak mau baca Yasin, padahal Yasin Al-Qur'an. Bahkan Yasin itu di antara ayat Al-Qur'an itu di situ karena banyak hal yang terkait dengan tadi nasihat tentang kejadian di akhirat dan seterusnya. Itu kalau difahami luar biasa. Jadi kalau orang misalnya membaca Yasin apalagi malam Jumat, itu mestinya didorong, bukan di bid'ah dolalah finnar. Masa baca Yasin masuk neraka kan malam Jumat, masa kemudian orang yang baca WA-an saja itu dapat masuk surga, sementara yang baca Yasin masuk neraka, kan nggak mungkin. Jadi yang kadang-kadang aneh-aneh gitu. Jadi katanya tidak dicontohkan Rasulullah. Ya Rasulullah memang tidak mencontohkan khusus membaca Yasin malam Jumat. Tapi bukan berarti dilarang membaca Yasin malam Jumat kan gitu. Karena siapa saja yang membaca Al-Quran kapan saja, ya, itu dipersilahkan, kan hukumnya sunnah. Semakin banyak semakin bagus. Dan Rasulullah mengatakan juga ya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa amalahu atau wa 'allamahu. Ada wa amal amilahu, ada yang wa 'allamahu. Jadi ada dua redaksi. Sebaik-baik kalian adalah siapa saja orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan kembali. Ada yang mengamalkan. Sebaik-baik kalian adalah siapa saja yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan. Jadi mengaplikasi. Jadi menjadi orang yang paling baik. Jadi makanya kita belajar bahasa Al-Qur'an ini, bahasa Arab, dan membahas bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an, kita ingin menjadi orang yang terbaik. Jadi insya Allah berpahala. Kemudian Rasul mengatakan al-mahiru bil Qur'ani ma safaratil kiramil barara. Waman yaqra'ul Qur'an wa yastada alaihi falai al-ajr. Siapa yang mahir, pandai membaca Al-Qur'an, maka nanti kelak di yaumul kiamah beserta para malaikat yang suci dan mulia, barara, yang baik-baik itu. Artinya masuk penghuni surga. Sedangkan siapa saja yang membaca Al-Quran dan berat sekali, kesulitan karena sedang belajar, kesulitan sekali, baca terbata-bata, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Jadi pahala membaca dan pahala belajar. Jadi makanya istiqomah gitu. Ya, nanti lama-kelamaan akan lancar. Kemudian puasa dan Al-Quran ini keduanya akan memberikan syafaat kepada hamba. Jadi Al-Quran yang kita baca itu akan memberi syafaat. Nanti ketika calon penghuni surga ini, ketika masuk ke surga, kemudian disuruh membaca Al-Quran. Dan kemudian baca, dan nanti naik. Setiap baca nanti naik tingkatannya. Jadi derajat setiap orang itu tergantung bacaannya, ya, atau kemampuan dia membaca. Tentunya bukan hanya hafalan, tetapi pemahaman dan kemudian pengamalan. Jadi karena Al-Quran itu firman Allah dan terjadi isinya juga hukum-hukum Allah. Jadi kalau dia membaca, dia memahami dan mengamalkan, maka itu akan menentukan tingkatan di dalam surga kelak. Mudah-mudahan kita ya, mendapatkan itu sesuai dengan apa yang kita baca, apa yang kita pahami, dan apa yang kita amalkan. Baik, itu sekitar seputar Al-Qur'annya, materinya. Nah, hari ini kita mau menerapkan yang sudah kita pelajari, ya, nahwu sorofnya, kemudian tajwid makhrajnya, kalau misalnya lupa jangan kita ingatkan, di dalam surat yang ke-98, karena kita mulainya dari surat An-Nas, ya, dari surat ke-114, jadi maju sampai juz amma. Siap? Tanya dulu, takutnya lupa. Enggak. Tadi yang apa? Yang tadi yang dibahas yang sudah hilang itu, yang terakhir itu kan naiklah, bacalah dengan tartil dan naiklah. Itu menghafal atau membaca, Ustadz, kedudukan kita di dalam surga. Soalnya saya cari terus, ya, saya tanya sana sini, dapatlah itu menghafal. Jadi bukan karena banyaknya kita khatam, misalnya kita ribuan, puluhan ribu kali khatam, naik terus tingkat kita di dalam surga. Bukan itu katanya, Ustadz. Katanya berapa banyak hafalanmu gitu. Bagaimana Ustadz Tim? Kalau saya memahaminya bukan hafalan, tapi apa yang diamalkan. Karena kalau hafalan itu kan di dunia, dan itu berdasarkan kemampuan orang untuk menghafal. Padahal di dalam Al-Quran itu nanti kalau itu berarti bertentangan dengan ayat Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Takwa itu bukan hanya menghafal. Karena takwa itu definisinya adalah mengamalkan. Orang bertakwa itu orang yang bukan hanya menghafal Al-Quran. Kalau menghafal saja belum ada amaliyahnya, dan banyak orang hafal Quran tapi tidak diamalkan. Ini masalah, bukan akan naik ke tingkat dia di akhirat, bahkan bisa jadi Al-Quran yang hafalan dia akan menjadi masalah bagi dia nanti. Akan menjadi fitnah bagi dia di akhirat kalau dia hanya cuma menghafal doang, tidak diamalkan, tidak dipahami dan tidak diamalkan. Apalagi kemudian jadi kebanggaan, pameran di mana-mana tentang hafalannya, ini bermasalah. Karena yang dinilai oleh Allah bukan teori, bukan ilmunya. Yang dinilai oleh Allah adalah amaliyah yang didasari oleh ilmu. Jadi mengamalkan Al-Quran jangan sampai kena ayat Al-Quran atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Ayat ini memang bentuknya bentuk umum ya. Tapi yang ada kaidah mengatakan al-ibratu li umumil lafzi la bi usabab. Jadi yang dinilai itu adalah umumnya lafaz bukan usabab. Walaupun sebab ayat ini terkait dengan ahlul kitab. Jadi apakah kalian menyuruh orang lain berbuat baik sementara kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian yang membaca Al-Qur'an gitu, membaca Alkitab. Itu asbab nuzul untuk orang Yahudi dan Nasrani, tetapi karena lafaznya umum termasuk yang membaca Al-Qur'an. Kalau dia membaca doang, hafal doang, tapi dia tidak mengamalkan, maka itu akan menjadi beban bagi dia. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan. Jadi kalau saya pemahamannya nanti terkait dengan hadis itu adalah sejauh mana dia paham, dia baca, dia hafal, dia baca, dia hafal, dia pahami, dia terapkan. Itulah yang menentukan kedudukannya di akhirat. Bukan hanya hafal. Ya, Ustaz. Mudah-mudahan kita mungkin nggak hafal, tapi kita mengamalkan. Jadi kalau misalnya kita dikomparasi, bagus mana dia tidak hafal ayatnya, tapi dia mengamalkan. Dia lupa, pokoknya pernah dengar dari Ustadz menjelaskan tentang ayatnya, tentang hukum, tentang ini. Kemudian dia amalkan, dia kerjakan gitu ya. Nah sementara dia hafal, bahkan sampai nomor ayat, nomor surat, tempatnya di mana, macam-macam dia hafal gitu. Tetapi tidak diamalkan, cuma hafalan doang. Ya tidak ada nilai apa-apa di hadapan Allah. Ya mungkin begini kali Ustadz ya. Orang itu hafal, dia juga mengamalkan. Mungkin dia lebih derajatnya lebih tinggi daripada orang yang dia tidak hafal tapi mengamalkan gitu. Betul, mungkin pasti. Begitu ya Ustadz? Pasti, iya. Jadi mungkin seperti itu. Tapi bang saya gini, saya tidak sependapat hanya dibatasi hafalan. Karena faktanya tidak semua penghafal kemudian juga pandai mengamalkan kan gitu. Tapi ada yang bukan penghafal tapi justru mengamalkan kan itu. Kalau derajatnya pasti yang paling tinggi adalah yang hafal iya, mengamalkan iya. Kemudian di bawahnya mungkin saya tidak hafal tapi mengamalkan. Tapi kalau menghafal doang itu kayaknya levelnya nggak ada di situ. Iya, bisa jadi. Iya. Iya kan? Bisa buat dijual ayat-ayat itu. Nah. Iya, itu mah nggak masuk, nggak terkategori seperti itu, Ustaz. Iya. Karena kan gini, kan berdasarkan niat kan ya. Jadi berdasarkan niat, makanya dalam hadis Rasulullah, hadis sahih, Rasulullah bersabda, "Man ta'allamal ilma liyumariya bihil sufaha'u wa liyujariya bihil ulama'u wa lisarifa wujuhan nasi ilaihi adkhallahu Allahu an-nar." Barang siapa yang belajar ilmu untuk riya di hadapan orang-orang bodoh, untuk bersaing dengan orang-orang pintar, dan untuk memalingkan wajah orang-orang kepadanya atau cari perhatiannya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Jadi memang penting bagaimana pentingnya niatnya. Yang pentingnya niat. Jadi menghafal Quran itu niat itu untuk apa? Dan tentunya kita juga belajar ini juga belajar memahami bahasa Al-Quran. Niat itu untuk apa? Kita ingin memahami Al-Quran. Kita ingin memahami Al-Quran karena kita ingin bukannya baca. Kita bukan hanya baca, tapi ini yang paham juga maknanya, paham isi kandungannya. Jadi sebagai alatnya menggunakan bahasa Arab, teori-teori yang kita bisa sampaikan. Jadi maksud tujuan kita untuk itu supaya
kita tadi lebih berkualitas tentunya. Tidak hanya sekedar baca, sekedar hafal, tapi kita paham dan kita insya Allah istiqomah di sampai. Ya, Baik, kita bahas surat ini sampai ayat kelima, nanti 6 sampai terakhir nanti minggu depan. Surat ini surat Makiyah, ya, diturunkan di Mekah, dan disebut dengan surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu penjelasan, bukti yang nyata, bukti yang nyata. Ada kadang mubin, ya, mubin itu satu akar kata. Jadi bayyana yubayyinu bayyinatan. Jadi penjelasan, penerangan atau bukti-bukti. Bukti-bukti. Nah, saya ini kan di slide yang berikutnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sudah kita bahas, ya, minggu yang lalu. Jadi lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam, kita belajar lam huruf jazm. Huruf jazm, lam kalau bertemu dengan fi'il mudhari, maka fi'il mudhari'nya itu jazm. Tanda jazmnya sukun. Lam yakun. Nah, tapi kenapa pakai yakuni? Nah, ada kasroh, ya. Nah, ini belajar ilmu tajwid, ilmu membacanya. Jadi kalau saya nahunya itu bunyinya lam yakun. Kenapa? Karena lam huruf jazm bertemu dengan fi'il mudhari, maka fi'il mudhari jadi jazm, tanda jazmnya sukun, lam yakun. Nah, tapi aturan membacanya kalau di depan itu mati, di depannya mati, kemudian yang huruf yang nyambungnya itu mati, maka ada bantuan. Bantuannya dengan kasroh. Jadi yakuni kasrohnya itu bantuan saja untuk membaca, karena nyambung supaya nyambung dengan alif lam komariah di depan. Alladzina itu bisa bunyi. Karena kalau nunnya pakai sukun juga, alif lamnya sukun nggak bunyi nanti. Ini aturan membaca. Jadi lam yakunil ladzina kafar. Ini maksud saya tadi kita memahami bahasa Al-Quran dengan menerapkan itu nahwu, shorof, tajwid, makhraj, dan tafsir gitu, ya. Jadi yakunnya itu jazm karena dalam. Kemudian kasrohnya itu alat bantu untuk menyambungkan nun mati bertemu dengan alif lam komariah. Dipakai kasroh. Alladzina isim mausul untuk jamak. Jadi banyak orang-orang yang. Orang-orang yang, dan dia mabni, tidak berubah. Jadi isim mausul alladzina itu tidak berubah. Jadi tetap alladzina. Tidak mungkin alladzani, alladzinu, alladzini, nggak mungkin. Alladzina. Kafaru ini fi'il madi. Fa'ilnya, subjeknya wawu jama. Mereka, ya, kafaru. Dan ini fi'il madi berarti telah. Jadi madi itu artinya past tense. Ya, mereka telah kufur. Kafaro yakfuru kufron. Kafaro yakfuru kufron. Bahwa kafir. Ya. Bahwa kafir atau di translate ke bahasa Inggris cover, jadi cover. Jadi kafaro itu menutup hati. Jadi orang kafir itu, jadi kalau ada orang tidak terima disebut kafir, ya dia tidak boleh menutup hati dia untuk menerima hidayah. Jadi harus masuk Islam gitu. Kalau dia menutup hatinya untuk dapat hidayah, petunjuk dari Allah, ya petunjuk Islam, ya jangan disalahkan kalau disebut kafaro, dia telah menutup hati. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Jadi mereka udah tertutup hatinya. Jadi orang-orang yang menutup hatinya itu orang-orang kafir. Mereka orang kafir min ahlil kitabi wal musyrikina. Jadi min di situ, jadi ada min itu, ada min lit tab'id artinya sebagian. Ada min lil bayan artinya terdiri dari. Ada min huruf jar artinya sampai, dari berasal dari gitu. Jadi itu min. Nah, di sini kalau dimaknai tab'id sebagian.
nggak nyambung, pasti salah. Kalau misalnya sebagian dari ahlul kitab dan sebagian dari musyrikin, dan musyrikin mah pasti kafir gitu ya, musyrikin. Karena ada orang yang bingung tentang ahlul kitab gitu. Jadi padahal di sini minnya terdiri dari lil bayan namanya. Jadi orang-orang kafir itu terdiri dari ahlul kitab dan musyrikin. Karena tidak mungkin pakai minnya tapi sebagian, karena di situ wawunya atof dan. Jadi terdiri dari ahlul kitab dan musyrikin. Jadi ahlul kitab, jadi min ini karena huruf jar ya, ahlinya isim majrur. Al-kitabi kasroh karena mudhof ilaih. Jadi ahlinya mudhof, al-kitabi mudhof ilaih. Makanya majrur pakai kasroh. Wa-nya huruf athof sehingga musyrikina ini athof kepada ahlul kitab. Jadi majrur, makanya musyrikina jamak mudzakkar salim. Jadi majrurnya dengan ya kiina. Kalau mansub kalau marfu musyrikuna gitu. Musyrikuna. Jadi una dan ina itu kalau jamak mudzakkar salim. Jadi ina musyrikin. Nah, kata alladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin ini kedudukannya sebagai isim kana. Karena yakunu pakai lam yakun gitu ya. Itu alladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin ini adalah isim kananya. Jadi isim kananya kalau di Al-Qur'an ya panjang gitu. Padahal kita belajar di pelajaran nahwunya itu isim kananya pakai dhamma gitu ya. Karena satu kata gitu. Ternyata di sini satu kalimat. Satu kalimat. Jadi alladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Nah, munfakina ini sebagai khobar kananya. Jadi khobar kananya, munfakina. Makanya khobar itu mansub, tanda nasabnya i, ya. Karena ini jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar bisa munfakuna dan munfakina. Ya, karena ini mansub maka ina. Hatta, nah hatta ini huruf ya, huruf ta'tiya. Jadi ta'ti, ini tadinya ta'ti karena ada hatta, setelah hatta itu ada an huruf nasab tapi tidak ditulis. Namanya ad mudmarotan. Jadi ta'tiya itu fi'il mudhari mansub karena ba'da hatta, sudah hatta. Jadi mansub, makanya bunyinya ta'tiya. Tadinya ta'ti. Ya-nya mati, tapi karena ada hatta jadi ta'tiya. Sampai datang hum kepada mereka, humnya kepada alladzina, itu kafaru min ahli kitab wal musyrikin, itu humnya. Al-bayyinatu ini fa'il, subjek dari kata ta'ti. Ya, ta'ti, ta'tiya. Al-bayyinah sebagai fa'ilnya. Maka maknanya tidak akan. Tapi biasanya kalau di terjemahan bahasa Indonesia biasanya ya fa'il dulu atau subjek dulu, atau kalau di sini isim kananya dulu. Orang-orang kafir yang terdiri dari ahlul kitab dan orang musyrik tidak akan munfakina, tidak akan meninggalkan. Mereka meninggalkan nanti orang yang meninggalkan. Tidak akan menjadi orang yang meninggalkan agama mereka. Hatta sampai ta'tiyahum, datang kepada mereka al-bayyinatu, ya, bukti yang nyata. Jadi mereka tidak mau dengan kesadaran sendiri itu. Jadi harus ada bukti yang nyata dulu, al-bayyinah. Makanya surat ini disebut surat al-bayyinah. Apa sih bayyinahnya? Ya, bukti yang nyata itu ada disebutkan dalam ayat keduanya. Rasulun minallah. Yaitu bayyinah itu adalah rasulun minallah, seorang nabi, seorang rasul yang berasal dari Allah. Itu al-bayyinah. Jadi Rasulullah itu disebut juga al-bayyinah sebagai bukti yang nyata. Rasulullah yaitu seorang rasul dari Allah, yaitu Muhammad. Apa yang dilakukan sehingga Rasulullah itu disebut al-bayyinah? Karena yazlu suhufam mutahharatan. Yazlu ya fi'il mudhari, ya fa'ilnya huwa kepada Rasulullah, rasulun minallahi. Jadi dia membaca, pakai fi'ilnya fi'il mudhari, artinya dia selalu senantiasa membaca suhufan, suhuf, sahifah atau lembaran-lembaran mutahharah yang suci. Nah, padahal dulu turunnya kan pakai wahyu, tidak pakai kertas-kertas lembaran, tapi kenapa ya suhuf? Nah, ini yang kemudian oleh para sahabat difahami bahwa memang dari indikasi ayat-ayatnya
itu bahwa Al-Quran itu memang harus dijadikan mushaf berupa suhuf-suhuf. Makanya ya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dilanjutkan oleh Umar, kemudian dilanjutkan oleh Utsman, bersikukuh ini menjadi ijma sahabat. Jadi bukan bid'ah. Ini makanya hati-hati mengatakan bid'ah. Kalau bid'ah definisinya yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka membuat mushaf adalah bid'ah. Karena Rasulullah nggak pernah membuat mushaf kan gitu ya. Jadi hati-hati dengan kategori kata bid'ah itu tidak ada dicontohkan oleh Rasulullah. Ingat mushaf Al-Quran itu dikumpulkan, ditulis ulang, dijadikan mushaf, itu juga Rasulullah nggak ada dulu. Dan Rasul tidak memerintahkan. Tapi itu ijma sahabat yang itu dilakukan oleh khalifah yang berkuasa pada situ, dari mulai Abu Bakar As-Siddiq, Umar, kemudian Utsman. Dan selesai pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Jadi bentuk suhuf atau mushaf. Jadi lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Jadi dari ayat ini juga mengindikasikan bahwa Al-Quran itu memang harus dijadikan suhuf atau jadikan lembaran-lembaran. Ini ayat yang kedua. Jadi penjelasan yang bayinah itu adalah Rasulullah minallahi yatlu suhufan mutahharah.
4 atau 5 gitu, yang wajan fa'ala gitu ya. Itu biasanya diikutkan dalam hafalan. Ya, tetapi artinya di penggunaannya kadang-kadang menggunakan masdar yang berbeda-beda gitu. Itu kalau masdarnya. Tapi kalau fi'il madi dan mudhari'nya enggak, tetap satu. Kecuali kalau dia sudah berubah ya ditambah 1 huruf gitu. Itu berarti beda lagi. Nah, tahunya kita wazannya itu dari mana Ustadz? Apa dari kamus atau dari kamus? Dari kamus. Jadi mau tidak mau nih Mbak Ira harus rajin buka kamus. Siap. Harus punya kamus. Tapi ingat sudah punya. Jadi munawar yang tebel. Iya, nyari kamusnya itu yang nanti berdasarkan akar katanya fi'il madi. Misalnya aslama. Kalau nyari di alif nggak ketemu, harus nyarinya di sin, salima. Nah, nanti tambah 1 huruf, aslama. Aslama yuslimu islaman, bahwa muslimun. Ya. Jadi kalau mencari lafaz muslim, jangan dicari di mim, tapi nyarinya di sin, di salima, tapi kemudian tambahin 1 huruf, jadi aslama yuslimu islaman, bahwa muslimun. Jadi tidak ada dituliskan di kamus, tapi kita bisa tahu artinya. Itu kalau kita belajar tadi wazan, belajar sorof. Ya pelan-pelan, mau tidak mau harus rajin buka kamus. Kalau saya untuk hafalannya itu biasanya saya sudah dari baca ya tadi 2009, dari 95 ya, dari 1995 atau 95. Saya kalau membaca nih, kebetulan ada kajian di masjid, itu baca tafsir itu baca dulu suratnya, ayatnya, kemudian saya terjemahkan per kata. Terus diulang-ulang. Jadi kalau sekarang dulu tiap pagi, kalau sekarang sih Sabtu pagi sama Ahad pagi. Biasanya baca per kata. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang amanu mereka telah beriman. Terus gitu. Jadi saya tetap masih bawa itu buku Al-Qur'an terjemahan yang dari Arab itu. Terus saya baca, saya bawa pegang gitu ya. Karena sudah tua itu kadang-kadang lupa kan. Tapi karena sering, nah itu istiqomah itu ternyata nilainya di situ. Ternyata tanpa saya sadari saya menghafal itu. Jadi mufrodahnya kata-katanya itu. Ya. Jadi alhamdulillah karena saya menyadari kan saya tidak pintar-pintar amat, tidak jenius gitu ya. Jadi mau tidak mau harus terus istiqomah itu. Baca aja. Nah sesungguhnya orang-orang yang kafaru mereka kufur sawaun sama saja. Angzarta apakah engkau beri peringatan mereka amlam tungdirhum atau engkau tidak beri peringatan mereka la yu'minu mereka tidak akan beriman. Jadi gitu. Jadi terus gitu. Jadi akhirnya lama kelamaan tuh udah otomatis gitu artinya. Ya. Insya Allah kalau bisa diniatkan gitu, insya Allah Mbak Ira bisa. Iya. Satu lagi Ustadz, kalau membaca kotlu dan kotla itu diakhirkannya kan kotel ya, kotel. Nah yang kotla itu kotla 2 ketukan atau ketel juga? Kalau ada alif mati ya, alif mati bengkok, yang bengkok ya, nah, itu harus dipanjangkan ya? Mbak. Iya. Dipanjangkan. 2 harokat ya, kotla 2 harokat, gitu. Itu kan alif mati itu mad tabi'i. Mad itu artinya panjang, tabi itu yang asli, yang asalnya itu 2 ketukan. Jadi alif mati, ya mati, waw mati itu panjang aslinya. Disebut mad tabi'i atau mad asli gitu. Siap, kalau yang tidak ada alif mati kan itunya itu jadi disukun karena kita berhenti kan, berhenti tadi sukun berhenti, jadi mau tidak mau kita disukunkan kotel gitu, kotel. Siap Ustadz, terima kasih. Oke, mangga, sama-sama. Silakan udah Daniel. Udah pakai kacamata. Terima kasih. Susah nanyanya, udah. Oh iya, ini kebetulan saya sudah siapkan pertanyaan saya nih. Oke. Jadi saya share ya, karena kan begini, ini saya sering temui nih, Ustadz, karena saya kan saya memang ada halako ya dengan teman-teman MP dan teman-teman SMA ya. Jadi saya insya Allah saya 3 juz setiap minggu gitu ya. Nah, ini sering saya temukan nih. Sekarang saya temukan yang kayaknya ya Al-Azab ini, Al-Azab ayat 35. Yang saya tertarik ini kok teratur kayak ada repitasi gitu loh. Ya.
wal muslimati wal mu'minat wal mu'minin wal mu'minati seperti itulah kira-kira. Ya. Ini kan menggelitik ke saya yang awam Nah, ya. iya. Ustadz selalu bicara bahwa ini disusun ya. Nah, ini muncul ya seperti ini kaidahnya, seperti sastra begini ada repitasi, itu memang bunyi dari ilhamnya seperti itu ya, atau memang karya yang menyusunnya gitu loh. Soalnya kalau saya lihat di bawahnya ya ini kan pengulangan ya, dan apa yang menyebabkan ada pengulangan ini di surah ini, di ayat ini gitu loh. Ada, saya temukan ada 3 surah yang seperti ini ya, yang baru saya tahu ya. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, ya. Kok sampai ada reputasi, ada penegasan seperti itu gitu loh. Iya. Ya, itulah kekepoan saya gitu loh. Iya. Ustadz yang selama ini melintas di saya. Wah, Oke. ini kok istimewa sekali gitu ya, sampai dibilang laki-laki dan perempuan yang tetap, Ya. laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan itu Ya. reputasi. Nah, Ya. kira-kira gimana, Ya. Pak Ustadz? Ya, oke. Silakan. Jadi yang pertama ini surat Ahzab ya. Al-Ahzab. Ya. Coba ke atas lagi ya. Ya, ya udah situ ya. Udah Ya. stop dulu. Stop. Pertama, redaksinya dari Allah. Tidak Ya. ada campur tangan. Jangankan yang nyusun, ya maksudnya yang mengumpulkan yang sampai jadi mushaf ya. Rasul pun tidak punya kontribusi sama sekali. Jadi ini 100% dari Allah. Lafadznya seperti itu. Lafaz seperti Kalau ini. pertanyaan saya yang polos, ada ini di bawah polos ya, ya. Ada apa dengan Allah nih sampai melakukan pengulangan seperti itu gitu ya? Oke. Gitu. Jadi di sini polosnya aja ya. Ya, Mohon maaf. kita lihat di ujungnya ini a'addallahu lahum magfiratan wa ajron azima. Jadi Allah telah menyiapkan lahum bagi mereka yang disebutkan di atas semua, magfiratan, ampunan, wa ajron dan imbalan atau pahala, aziman yang agung, yang besar, yang sangat besar. Jadi orang-orang humnya itu lahum, mereka itu disebutkan rinci karena ada anggapan dulu masuk surga itu mesti dominasi laki-laki. Bahkan bidadari pun 40 untuk laki-laki. Disifati bidadari itu perempuan dan nanti pasangan jadi laki-laki. Lalu perempuan kemana? Jadi perempuan nggak dapat bidadari gitu ya, gitu kan? Maka di sini Allah menegaskan pakai inna itu huruf taukid, sesungguhnya muslimina, laki-laki yang beragama Islam, wal muslimati dan perempuan-perempuan yang beragama Islam, wal mu'minina dan laki-laki yang beriman, wal mu'minati dan perempuan-perempuan yang beriman, wal qonitina dan orang-orang yang ahli ibadah, laki-laki yang ahli ibadah, wal qonitati dan wanita-wanita yang ahli ibadah, wasodikina dan laki-laki yang jujur, yang benar, yang jujur, wasodiqoti dan wanita-wanita yang jujur, wasobirina dan laki-laki yang jujur, yang sabar, wasobiroti dan perempuan-perempuan yang sabar, wal khosyiina dan laki-laki yang khusyuk, wal khosyiati dan perempuan-perempuan yang khusyuk, wal mutasoddiqina dan laki-laki yang biasa bersedekah, wal mutasoddiqoti dan wanita-wanita yang biasa bersedekah, wasoimina dan laki-laki yang biasa berpuasa, wasoimati dan perempuan yang biasa berpuasa, wal hafina furujahum dan laki-laki yang biasa memelihara farji mereka, wal hafidhati dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan mereka, wadzakirina dan orang-orang laki yang biasa zikir kepada Allah kasiron yang banyak, wadzakirat dan perempuan-perempuan yang biasa zikir kepada Allah yang banyak. A'addallahu, Allah telah menyiapkan lahum bagi mereka semua magfiratan, ampunan, ajron, pahala, aziman yang agung. Jadi yang disiapkan oleh Allah itu bukan hanya untuk laki-laki saja, tapi untuk perempuan. Sehingga oleh Allah dirinci sedemikian rincinya. Inilah salah satu juga mukjizat. Nggak bisa orang yang ahli syair pun nggak bisa seperti ini gitu. Dan ini ingat ya, ini ada itu fi'il madhi, artinya telah. Jadi Allah telah menyiapkan. Jadi surga, ampunan dan pahala
artinya surganya pun sudah disiapkan. Dalam ayat yang lain, ya surat Ali Imran disebutkan, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Allah, jadi magfirah tuh, ampunan dari Allah, dan ke surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan, telah disiapkan untuk orang yang bertakwa. Jadi ini kalau disimpulkan, muslimina, mukminina, saudara itu muttaqun jadinya, orang yang bertakwa. Itu telah disiapkan ampunan dari Allah dan disiapkan pahala yang besar berupa apa? Surga yang luas seluas langit. Nah, berikutnya pertanyaan, lalu apa amalannya? Apa amalannya? Dalam surat Ali Imran disebutkan kan, siapa al-muttaqin yang telah siapkan surga, ampunan dan surga itu? Ampunan dan surga itu orang pertama seperti apa? Ternyata disebutkan tuh, alladzina yunfikuna fisarra'i wad-dharra'i. Oh, itu orang-orang yang selalu senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Wal kadiminal goedo, dan orang yang menahan marah, tidak pemarah, tidak emosional. Kadiminal wal afina aninas, dan orang yang memaafkan orang lain. Tidak pernah dendam dia. Dia memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik dan dia biasa berbuat baik. Jadi bukan menjadi orang baik tapi berbuat baik. Berbuat baik itu artinya berbuat baik kepada orang lain. Ya, berbuat orang lain. Dan itu amalannya. Statusnya yang disebutkan di situ. Jadi makanya kalau memahami Al-Qur'an itu udah, jadi disandingkan nanti beberapa ini dan ternyata diulang, redaksinya sama, dan itu maksudnya penegasan. Ya. Penegasan. Dan ini ayat ini luar biasa. Jadi artinya kita menafikan orang yang kadang-kadang tadi kok kesannya surga itu kok wanita. Wanita itu hak untuk masuk surganya berbeda dengan laki-laki. Dominasi kepada laki-laki, padahal enggak, di sini disebutkan sama. Jadi kalau misalnya orang-orang yang biasa sholat malam itu mereka akan mendapatkan min qurrata ayunin. Qurrata ayun itu yang sedap dipandang mata. Yang disebut dengan terjemahnya bidadari, padahal nggak tahu tuh terjemahan bidadari itu dari mana gitu ya. Ternyata qurrata ayun. Nah itu dipersiapkan untuk orang baik laki-laki atau perempuan yang biasa tatajafa junubuh anil madoji, yang biasa jauh punggungnya dari tempat tidur di malam hari mereka sholat tahajud. Yang biasa sholat tahajud akan mendapatkan tadi balasan pasangan yang sedap dipandang mata. Yang rajin sholat tahajud yang bau laki-laki atau perempuan sama dapat qurrata ayun, dapat balasan berupa ini. Kenapa? Karena di akhirat nanti itu tidak ada istilah gender. Karena kita pun ketika sudah meninggal nanti panggilannya jadi mu'annas. Jadi jiwa kita itu mu'annas perempuan. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah anti itu. Anti itu maksudnya engkau perempuan. Jadi jiwa kita pun dipanggilnya nanti perempuan gitu. Oleh malaikat ketika keluar dari raga kita ketika meninggal. Jadi makanya tidak bias gender. Nah, karena ada pemahaman di antara manusia ini bahwa laki-laki itu berbeda dengan perempuan, maka ditegaskanlah di sini statusnya. Jadi kalau sama perbuatannya, maka sama juga balasannya, sama juga imbalan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Luar biasa. Jazakallah khairan. Oke, dah. Bagus ininya. Jadi harus istiqomah ada. Jadi insya Allah. Ya, insya Allah. Jadi mendapatkan Al-Quran itu luar biasa. Jadi bahkan tadi kita mungkin nggak menguasai ilmunya, tapi kita mendapatkan rasanya. Betul. Jadi rasanya itu, jadi waduh luar biasa gitu ya. Jadi misalnya contoh kita sholat di Masjidil Haram ini, kalau misalnya sudah pernah ke sana, itu di belakang Abraham As-Sudais. Itu hari Jumat misalnya, Jumat. Kemudian kita terbawa bacaan itu, padahal kita nggak ngerti bacanya, tapi kita bisa menangis dan nggak tahu itu hati kita itu bergejolak sesuatu perasaan yang ini karena tadi. Jadi itulah juga rahasia bagaimana getaran hati kita itu tersentuh dengan bacaan Quran walaupun kita tidak paham, tidak paham, tidak ngerti. Oh kita jujuk nangis macam-macam itu. Dulu saya teman saya itu karena orang Batak gitu ya, dia mengatakan
Pak Sam, saya emang nggak bakalan nangis loh, saya malu orang Batak mau nangis gitu. Jadi begitu ini, udah saya bilang, Bang, nanti habis subuh dekat saya ya, dekat saya, nanti kita doa, saya bimbing siapa doanya gitu. Kemudian berarti oke lah gitu ya. Nah kemudian saya berdoa, tapi saya kemudian saya translate doa saya dengan bahasa Indonesia. Mengatakan, ya Allah, ampunilah, ampunilah